di antara kita sekalian, di antara para ikhwah, khawatir meminta tolong kepada orang lain supaya meruqyah diri sendiri atau keluarganya. Takut kalau tidak masuk 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Hadisnya Ukasyah. Paham ya? Makanya udahlah, biarkan diganggu jin, nggak usah diruqyah, atau nggak usah melakukan ruqyah mandiri, karena katanya orang yang meruqyah dan meminta diruqyah tidak akan masuk surga tanpa hisab dan juga adab. Nah, ini gimana ini penjelasannya? Lafadz dari Imam Muslim yang mengatakan humul ladzina la yarqun wa la yastarqun, itu lafadznya syadz, cacat, ditolak. Ya. Karena apa? Orang-orang yang meruqyah ini adalah orang-orang yang utama. Dalam artian dia itu mencoba untuk menolong saudaranya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga meruqyah Hasan dan Husain dengan doa yang terkenal hingga sekarang, u'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lammah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah. Jibril dan Mikail juga meruqyah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika terkena sihir dari seorang Yahudi Madinah namanya Labid bin Asam. Maka orang yang meruqyah tidak masuk ke dalam golongan ini. Yang dimaksud ya, yang benar adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka itu orang-orang yang tidak meminta ruqyah wala yaktawun, dan mereka tidak meminta diobati dengan metode kai. Kai itu sundutan besi panas, disundut. Wala yatatayyarun, dan tidak bertatoyur. Tatoyur tahu ya? Tatoyur itu bahasa Jawanya itu otak-atik gatuk, apa itu bahasa sini ya? Menggabung-gabungkan. Contoh. Nggak tahu kalau di Malaysia apa ya. Kalau di Indonesia ada kupu-kupu butterfly masuk ke ruangan, itu mengatakan, oh bentar lagi ada tamu. Itu tatoyur itu. Nah, itu tatoyur. Wala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka itu bertawakal, berpasrah diri. Dalam kitab At-Tamhid fi Syarhi Kitab Tauhid, di situ dijelaskan ya. Oh, sebentar. Ini dari kitab yang lain dulu. Dari kitab Atharu Mathalil A'la. Atharu Mathalil A'la. Jadi yang dimaksud humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak meminta ruqyah adalah mereka-mereka yang tidak meminta ruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Apa? Ruqyah syirkiyah. Apa itu ruqyah syirkiyah? Ruqyah yang di dalamnya terkandung unsur-unsur syirik. Ya seperti yang tadi sudah kita jelaskan di awal-awal ya. Lalu dijelaskan lagi dalam kitab At-Tamhid fi Syarhi Kitab Tauhid, dan ini penjelasan lebih gamblang, lebih nyata, bahwasanya tidak hanya terpatok orang itu meminta ruqyah dengan metode yang syar'i atau syirki saja, tidak. Tetapi lebih cenderung pada perilaku hatinya, sikapnya. Paham ya? Lebih cenderung ke sikapnya dia. Di situ di kitab tersebut dijelaskan, karena kebanyakan orang-orang yang meminta ruqyah menggantungkan harapannya kepada roqi, kepada peruqyah dan kepada ruqyahnya. Ini nggak boleh. Semua hajat ruqyah. Kepala kena batu bocor, ruqyah. Mau sunat, mau khitan, ruqyah supaya lepas sendiri, nggak bisa. Nggak bisa semacam itu. Apalagi contohnya? Orang zaman dulu gitu. Yang jahiliyah, orang-orang di zaman jahiliyah apa-apa menggantungkan semua hajatnya pada peruqyah dan ruqyah. Ini yang saya khawatirkan. Khawatirnya peruqyah itu dikultuskan. Roqi kebanyakan bukan ulama. Ya, jadi jangan minta fatwa. Minta kepada ulama-ulama yang berkompeten. Lihat bacaan Qur'annya, kalau bagus ya boleh. Lihat akidahnya, kalau sahih
berdasarkan i'tiqad para salafun saleh, silakan ikuti, kalau tidak tinggalkan. Lihat amaliyahnya, dia menganjurkan amalan bid'ah, tinggalkan. Itu harus macam itu, harus jeli. Karena kebanyakan roki-roki itu, ya nggak tahu ya, di Indonesia kebanyakan begitu, ya walaupun nggak semua. Nggak tahu kalau di sini bagaimana. Sampai disambut, disanjung-sanjung, aduh, nggak perlu lah. Saya ini manusia biasa, mas tolib saya. Ya, dan semuanya lah. Karena ruqyah ini bisa dilakukan oleh siapapun. Siapapun, tidak mesti hafidh. Ya, asal dia beriman, asal dia menjaga akidahnya dari paham-paham yang menyimpang, asal dia itu setia di atas sunnah, bisa dia ruqyah. Bisa. Nanti kita praktekkan. Ya, jadi humul ladzina la yastarqun di sini mencakup mereka-mereka yang selalu menggantungkan semua hajatnya pada ruqyah sehingga mengesampingkan pengobatan yang lain. Tidak mau dioperasi, tidak mau makan herbal, tidak mau dibekam, hijamah ya. Jadi semuanya menuntut sinergi di dalamnya. Kita ruqyah, kita juga gunakan herbal. Kita ruqyah, kita juga gunakan hijamah. Kita ruqyah, kita gunakan akupuntur. Apa di sini akupuntur namanya? Tahu ya akupuntur ya? Dan lain-lainnya itu. Katakan tidak masuk surga tanpa hisab seseorang yang meminta diruqyah. Apakah termasuk ruqyah syar'iyah? Karena saya pernah ingin diruqyah tapi tidak jadi karena diberitahu hadis tersebut. Allahu a'lam. Ini sudah berulang kali sebenarnya saya luruskan teman-teman sekalian tanpa mengurangi penghormatan saya kepada para asatidzah atau duat yang telah menyampaikan kalau yang dimaksud adalah termasuk ruqyah syar'iyah, gitu kan? Teman-teman sekalian, saya ulangi kembali hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ya ahli sunan juga, kalau saya tidak salah diriwayatkan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, akan masuk surga dari umatku 70.000 tanpa hisab. Perhatikan cirinya Nabi sebutkan. Yang pertama, tidak bertatayur. Tahu apa tatayur? Gantung nasib dengan benda. Pernah saya jelasin, tangan kanannya gatal mau keluarin duit, tangan kiri kanan mau dapat duit. Ini dusta tatayur, nggak ada. Matanya kedap-kedip, alisnya kedap-kedip, ini mau dapat inilah, mau inilah, semua khurafat. Hari Selasa itu adalah hari sial lah, apalah macam-macam. Kalau rumah kayak feng shui orang-orang non muslim itu kalau ada kayu menghadap begini nanti akan jadi musibah kalau tidak ada cahaya di sini, macam-macam. Ini semua tatayur, nggak boleh menggantungkan nasib sama benda. Ini larangan bukan? Larangan atau perintah ini? Larangan. Baik. Yang kedua, sabda Nabi SAW setelah tidak tatayur, tidak bertato. Larangan atau perintah ini? Larangan. Berarti ada larangan ya. Yang ketiga, maksudnya ini perbuatan yang haram nih. Yang ketiga, tidak minta ruqyah. Sekarang bagaimana memahami tidak minta ruqyah ini dengan dalil-dalil jelas sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Imam Malik, semuanya tentang masalah dalil-dalil ayat ruqyah. Hadis-hadis ruqyah ya. Seperti Jibril pernah membaca kepada Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syarrin yu'dhik, wallahi yashfik. Semoga Allah, aku meruqyahmu, dan semoga Allah menyembuhkanmu, gitu kan? Itu bahasa dibahasakan. Nabi SAW pernah kena sihir dalam hadis Bukhari oleh Lubab ibn A'sam. Lubab ibn A'sam, orang Yahudi dari suku Za'far, yang mengambil sisir Nabi SAW dan rambutnya kemudian ya disihir, dimantrain. Lalu Nabi SAW ruqyah, membaca ayat-ayat ruqyah, memerintahkan para sahabat melakukannya. Pernah Nabi SAW mengambil pelapa kurma lalu menepukkan ke badan seorang sahabat yang merasa terganggu oleh syaitan sambil mengatakan ukhruj ya aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah. Itu pernah ada riwayat banyak. Gimana mempertemukan antara perintah agama ruqyah, pengobatan nabawiyah, dengan hadis yang mengatakan ruqyah tadi ini dilarang. Teman-teman ulama hadis menjelaskan, sebagian, tidak semua tentunya, mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ruqyah dalam hadis yang pertama 70.000 itu adalah secara etimologi, secara bahasa. Karena selalu dalam buku-buku fikih kita ada namanya lugatan wa istilahan, lugah, bahasa dan istilah, gitu ya. Selalu misalnya kalau kita baca buku fikih tentang sholat, pasti sholat itu dijelaskan dulu. Sholat secara bahasa apa sih? Doa. Secara istilah apa? Gerakan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Kan ada penjelasan. Nah, yang jadi tolak ukur adalah yang dilihat di sini bahasa atau istilahnya, dilihat diposisikan di situ. Ruqyah di sini teman-teman, kalau secara bahasa letter raka itu artinya meniupkan bacaan, ya.
Jadi mantranya dukun juga itu namanya ruqyah. Mantranya dukun, ruqyah juga itu. Karena dia meniupkan bacaan. Makanya untuk membedakannya namanya ruqyah syar'iyah. Bacaan yang ditiupkan yang syar'i. Ada hadis lain bunyinya begini. Ar-ruqa wat-tama'ila wat-tama'ima wat-tiwala syirkun. Ar-ruqa jamak daripada ruqyah. Ruqyah tiwala gitu kan, atau tamimah yang digantung-gantung kalung, dan juga yang digantungkan pada hewan untuk supaya selamat hewan itu, atau yang dikalungkan kepada anak kecil adalah syirik. Perhatikan di sini ruqyah ya, kalung yang digantungkan pada orang, yang digantungkan pada hewan atau kendaraan adalah syirik. Berarti ruqyah syirik nih kalau difahamin begitu. Benar gak? Tapi ternyata di sini kata ulama bukan itu. Ini ruqyah secara bahasa, artinya mantra yang dimantrain oleh orang-orang, ya itu berarti orang-orang yang bukan orang beriman, bukan doa-doa yang dianjurkan, maka berarti itu adalah perbuatan syirik, Jadi sini secara etimologi teman-teman sekalian, bukan secara istilah, gitu kan? Karena kalau kita tarik, oh ternyata orang yang minta ruqyah tidak akan masuk surga. Tapi bagaimana dengan orang yang sakit? Orang yang sakit gimana caranya? Kata Nabi SAW, tadawaw ya ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Bagaimana kita memahami hadis ini? Orang sudah sakit baru tidak mau. Ada seseorang teman saya, juga sering berkonsultasi masalah agama, beliau peruqyah, lalu ditanya, Ustaz saya pernah hadapin satu orang pasien, ini orang sudah 15 tahun kena sihir, setengah mati, setiap hari ketindihan, setiap hari mimpi buruk, ribut terus dengan istrinya, tapi dia nggak pernah mau ruqyah, udah 15 tahun. Kemudian dia datang kepada saya, konsultasi, saya rasa begini. Terus tidak sengaja teman saya ini bilang, Pak kenapa nggak ruqyah? Dia bilang, saya tunggu kalimat itu Ustaz. Saya ditawarin ruqyah, supaya saya mau ruqyah. Kalau saya minta, saya takut kena hadis tadi. 15 tahun sakit. Sama orang ke dokter, dia bilang apa? Dok, saya tunggu dokter nanya, mau berobat nggak? Baru saya mau berobat, kalau enggak saya nggak mau bicara. Gak bisa, jangan salah dalam pemahaman ini ya. Allahu a'lam, ini setahu saya. Sekali lagi, saya bukan menjatuhkan siapapun, bukan menyalahkan pendapat siapapun, tapi saya jelaskan apa yang saya fahamin. Ini menurut saya lebih adil ya. Bagaimana untuk hukum minta di ruqyah? Hukum minta untuk di ruqyah ini makruh ya. Boleh, tapi dia makruh karena di antara ciri-ciri orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak pernah minta untuk di ruqyah. Tetapi kata para ulama di antara Syekh bin Baz rahimahullahu taala ya, bahwasanya jika seorang dalam kondisi darurat, maka dia boleh minta untuk di ruqyah. Karena suatu yang makruh dalam kondisi hajat, maka hilang makruh tersebut. Kenapa? Karena Nabi pernah menyuruh Aisyah untuk minta di ruqyah. Nabi juga pernah menyuruh ibunya anak-anak Ja'far yaitu Asma binti Umais untuk meminta ruqyah buat anak-anaknya Ja'far yang kelihatan kurus-kurus. Dari sini para ulama menjamakkan Rasulullah pernah menyuruh orang untuk minta ruqyah. Berarti dalam kondisi darurat seorang boleh minta apa? Ruqyah. Sebagaimana hukum asalnya tidak boleh kita minta-minta sama orang, tidak boleh kita minta tolong sama orang. Tapi dalam kondisi darurat kita boleh minta tolong sama orang. Seperti seorang wanita yang datang ke rumah Nabi SAW, kemudian mengetuk pintu Aisyah dan minta korma, minta makan. Aisyah kasih korma dan Nabi tidak mencela orang tersebut karena dia tidak punya makanan. Dalam kondisi apa? Darurat. Ya, darurat kita jangan malu-malu sampai mati. Kita darurat lapar ya minta sama orang Muslim yang lain dan tidak tercela. Yang tercela kalau kita minta takatsuran, sudah punya masih minta lagi, tamak, ini tidak boleh. Ya, atau tidak darurat. Jadi asalnya jangan minta ruqyah. Asalnya kalau mau ruqyah sendiri. Ruqyah sendiri ya. Atau suami yang ruqyah atau istri yang ruqyah, jangan minta ruqyah sama orang lain kecuali darurat. Ustadz, bagaimana hukumnya meminta untuk diruqyah dengan alasan karena tubuhnya sudah dikuasai jin? Meminta itu makruh ya, meminta. Nah itu dari bentuk kelemahan pada seseorang. Iya. Karena itu ketika Nabi sebutkan tentang 70.000 dari umat Islam ini masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, salah satu sifat mereka wala yastarqun, mereka tidak minta di ruqyah, wala rabbihim yatawakkalun, disebut di akhir hadis, dan kepada Rabbnya mereka selalu bertawakal. Iya. Jadi kalau
tubuhnya dikuasai oleh jin dan seterusnya, dia rukyah dirinya sendiri, dibacakan Al-Quran. Jangan dia lemah, dia tawakal kepada Allah, diambil dari wasilah-wasilah untuk kesembuhannya. Dia minum air zam-zam, dia rukyah air, dia minum air tersebut, atau diambil daun bidara, dia campur dengan air, dia meminumnya. Itu dari wasilah-wasilah yang membantu dia untuk sembuh. Hanya perlu sabar saja. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Ahsanallahu ilaikum. Hal yu'tabaru ghairu tadawi bid-dawa amalan bihadith Rasul sallallahu alaihi wasallam la yastarqun wa la yatatayyarun, hal yuthabu alaihi al-muslim wa hal yatadawa al-muslim am la? الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا تداووا، قال تداووا ولا تداووا بحرام، وقال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التداوي، وإنما بين أن هؤلاء الصالحون تركوا أمورا مكروهة، وهي الكي مكروه، ما هو محرم لكنه مكروه لأنه تعذيب بالنار. وتركوا سؤال الناس الرقية، لأن هذا السؤال للناس وذلة للناس، هذا مكروه أن الإنسان يسأل الناس، يستغني عن الناس ويرقي نفسه هو، لا يحتاج أنه يسأل الناس. وأما التطير فهو شرك، التطير فهو شرك، وليس للإنسان فيه إلا الضرر، ليس فيه فائدة، فهو محرم وليس بمكروه، خلاف الكي والاسترقاء هذا جائز لكنه مكروه من باب الاستغناء عن الناس ومن باب ترك التعذيب بالنار. نعم. طيب. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang ruqyah syar'iyah. Boleh tidak jika saya minta diruqyah karena saya sering mengalami sakit perut dan nyeri kepala. Saya pernah diajak teman lalu saya diruqyah oleh seorang ustadzah. Tapi saya pernah baca hadis, maaf lupa saya perawinya, dan dengar kajian dari seorang ustadz bahwa minta diruqyah itu tidak boleh. Lalu bagaimana jika saya sudah terlanjur diruqyah, bagaimana cara bertaubatnya? Tayyib. Tidak ada satupun nas mengatakan tidak boleh minta diruqyah. Tidak ada. Diruqyah itu tidak mengapa. Tidak ada masalah. Hanya jika Anda sengaja meminta diruqyah, Anda kehilangan kesempatan. Demikian riwayat yang mengatakan. Kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Itu poinnya. Karena Nabi menyampaikan bahwa ada Nabi memberi kesempatan 70.000 orang mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Dan ini bisa mengajak 70.000 lainnya lagi. Bisa mengajak lainnya lagi. Ada satu di antara golongan yang sulit untuk bisa mendapatkan itu adalah alladzina yastarqun, orang-orang yang minta diruqyah. Jadi kalau minta diruqyah tidak salah, nggak ada masalah, silahkan. Boleh-boleh saja. Jika memang penyakit itu mengharuskan antum meminta untuk diruqyah, tapi antum kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Bukan kehilangan masuk surganya, bisa masuk surga, silahkan. Alhamdulillah. Dan kita berlomba-lomba supaya bisa masuk surga. Silahkan. Ya. Tayyib. Toh yang diruqyah pun, yang tidak diruqyah pun belum tentu masuk surga, tidak dihisab. Jelas ya? Siapa di antara antum yang masuk surga tanpa hisab? Boleh angkat tangan. Tuh. Antum yang nggak diruqyah pun belum jelas surganya. Jelas ya? Maka jangan sampai kesimpulan antum mengatakan ini penyakit parah. Penyakit parah, ruqyah aja nggak mau. Kenapa? Takut nggak dapat tanpa hisab. Misal gitu kan? Antum diruqyah pun belum tentu masuk surga tanpa hisab. Tidak diruqyah pun belum tentu masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau penyakit memang tidak ada obatnya secara medis, tidak masalah antum diruqyah. Tidak masalah. Atau cari jalan tengahnya. Antum yang tidak minta ruqyah, tapi orang lain menganjurkan antum, misalnya lewat sisi lain untuk diruqyah. Antumnya nggak minta. Tapi sisi lain misalnya membawa antum atau bisa misalnya memberikan bantuan kepada antum untuk diruqyah. Antumnya sendiri nggak minta. Jelas ya? Itu jalan tengah yang terbaiknya. Jadi kalau diruqyah nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Cuman kehilangan kesempatan yang dimaksudkan. Kenapa? Karena masuk surga tanpa hisab itu spesial. Mohon maaf ya, saya sudah meneliti hadis-hadis ruqyah. Hadis itu kesahihannya saya belum ngecek ya. Tapi banyak sekali hadis yang dulu pernah saya sampaikan, hadis tentang ruqyah, bahwa ada, terutama yang paling populer itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Itu Fatihah mandi banget ya. Jadi ada orang yang meruqyah nambani
seseorang meruqyah ya, meruqyah itu bahasa Jawanya nambani, dibacakan Fatihah. Apapun, ada kasus apapun dibacakan Fatihah. Salah satu yang terakhir itu ada seorang tokoh yang disengat kalajengking. Kalajengking Arab itu besar-besar ya, besar. Enggak kayak kalajengking pepes legi. Besar-besar. Nah itu sakit panas entah berapa hari enggak sembuh-sembuh. Kemudian sahabat ini diminta meruqyah, diminta untuk mendoakan ya, waktu itu misalnya mendoakan. Kemudian dibacakan Fatihah, waras. Dikasih 100 kambing. 100 ekor kambing. Waduh, sahabat protes. Ini membacakan Fatihah, mendoakan orang dikasih kambing mau, diadukan pada Rasulullah. Diadukan pada Rasulullah, apa komentar Rasulullah? Yang paling berhak menerima itu adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendakwahkan Al-Quran, orang yang menggunakan Al-Quran. Jadi Quran ini justru paling berhak untuk menerima. Itu komentar Nabi. Satu komentar bahwa orang yang membaca Al-Quran kemudian untuk menolong orang tanpa berniat untuk mengkomersialkan, pokoknya ikhlas niatnya, kemudian mendapat, itu paling berhak menurut Nabi. Hadis lain menyatakan, guyon tapi Nabi, mana bagian saya? Jadi coba, Nabi tahu ini ada sahabat bisa membaca Fatihah, bisa mandi meruqyah orang kok untuk 100 wedhus kok menenge. Nabi guyonnya, mana bagian saya? Saya cek hadisnya sahih. Jadi kalaupun ada hadis seperti itu merupakan bagian dari ya kemungkinan makna yang berbeda, yaitu bukan ruqyah ya. Yang bisa ruqyah tapi ruqyah yang abu-abu atau ruqyah yang dengan ilmu hitam, atau ruqyah dengan ilmu putih tapi komersial. Jadi sekali lagi saya berharap panjenengan kalau bisa, bukan kalau bisa, memang sudah bisa, yang di wisuda itu sudah bisa meruqyah, ruqyahlah dengan ikhlas, niat menolong. Kalau dikasih amplop terima saja, apalagi kalau tebal lebih baik diterima. Kalau tipis juga apa-apa gitu nggih. Jadi enggak populer di seluruh dunia, semua ulama enggak ada yang mempersoalkan masalah ruqyah asal syar'iyah. Kemarin saya dengan teman saya membahas masalah ruqyah, dan teman saya itu pernah membaca dari artikel Facebook yang di situ dituliskan ada hadis yang barang siapa yang melakukan ruqyah dan yang diruqyah itu tidak akan masuk surga. Apakah hadis itu benar atau salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa ruqyah ada riwayat tentang itu, hadis sahih, bahasanya ada sebagian ruqyah tidak syar'iyah. Dan itu adalah termasuk jenis kesyirikan. Dalam hadis tentang al-ainu haqqun itu ada ruqyah. Tapi ada ruqyah syar'iyah. Ruqyah itu pengobatan. Di antara dengan membaca doa-doa, riwayat hadis Imam Bukhari, Muslim meriwayatkan ruqyah syar'iyah. Makanya kalau sudah utuhan ruqyah itu jangan aneh-aneh, sudahlah. Gak usah ngomong ketemu jin 5.000 tuh. Ruqyah syar'iyah ada datang dengan membaca ayat-ayat syifa, ayat Al-Quran, termasuk baca surat Al-Fatihah. Seperti satu riwayat, Nabi SAW bersama sahabat Nabi mau masuk satu kampung. Gak boleh masuk. Akhirnya tidak masuk. Ternyata ketua kabilahnya, ketua sukunya sakit. Cari obat gak ketemu. Ada ide dari dalam sana, barangkali orang yang ada di luar, ini rombongan sahabat Nabi ini, barangkali orang di luar itu punya obat. Ada salah satu sahabat Nabi yang ketemu dengan utusan dari kepala suku ini, sok tahu, oh saya punya obat. Oh ini pengen masuk aja ini. Saya itu apa? Obat disembuh. Gara-gara sembuh, maka diundanglah, disiapkan makanan. Para sahabat ini bahkan bingung. Tadi gak boleh masuk, sekarang kok jadi boleh masuk, lalu suruh makan. Kenapa? Yang tadi ngomong, tadi saya masuk ke dalam. Lalu apa yang kamu lakukan? Mereka minta obat, terus ya saya obati. Apa yang kamu lakukan? Aku baca bismillahirrahmanirrahim sampai selesai baca Fatihah. Para sahabat Nabi hati-hati. Jangan-jangan ini dilarang oleh Rasulullah. Ternyata disampaikan kepada Nabi SAW bahwasanya ada salah satu dari sahabat kita membaca Fatihah untuk orang yang sakit dan sembuh. Bagaimana Rasulullah? Nabi Muhammad, innaha la ruqyah. Itulah ruqyah. Membaca ayat dan sebagainya. Enggak usah aneh-aneh. Ada jin 2000.
ular. Tidak, saya pernah dengar ada ularnya, ular. Ceritanya kayak serius. Sudahlah kalau bohong jangan terang-terangan di sini ya. Malu bohong. Saya melihat ada ularnya. Saya aja enggak ngelihat, enaknya enggak ngelihat. Kasihan gitu. Enggak usah aneh-aneh. Ruqyah, memang makanya ada ruqyah tidak syariah adalah Pak dengan doa qomat kamitnya dukun yang enggak jelas ya. Doa yang disanjung adalah mungkin dewa-dewi dan seterusnya. Tapi ruqyah syariah yang diajarkan Nabi SAW yaitu dengan baca ayat-ayat Al-Quran. Maka tinggal siapa yang ngobati. Cirinya ruqyah syariah enggak aneh-aneh. Tidak aneh-aneh. Di antara baca Al-Fatihah, surat Al-Quran, beberapa ayat suci Al-Quran, ada ayat-ayat ruqyah yang dibaca oleh Nabi SAW, mu'awwidhataini dan sebagainya. Ada beberapa ayat Fatihah, mu'awwidhataini, ayat kursi, itu dibaca untuk kesembuhan. Maka dengan begitu ini ruqyah syariah. Dan tidak ada embelan yang macam-macam. Jadi betul, ada kalau ada yang berkata bahasanya itu adalah itu hadis sahih tentang ruqyah. Ruqyah yang tidak diperkenan Nabi SAW, ada ruqyahnya jahiliyah. Apa hukumnya orang diruqyah dengan orang lain? Boleh. Katanya tidak mencium bau surga. Tidak betul. Pengawal sedang menyiapkan jalan turun ke bawah. Begitu protapnya. Nampak udah mulai agak selesai. Oke, steril, turun. Jadi minta ruqyah itu hukumnya boleh. Sudah bolak-balik saya sampaikan. Dalilnya mana? Zaman Nabi sahabat minta ruqyah. Lalu kenapa ada yang mengatakan kalau minta ruqyah tidak mencium bau surga? 3 alasan. Pertama, minta ruqyah sama orang yang tidak ruqyah syariah. Minta kepada jin, hantu, setan. Yang kedua, dia meyakini ruqyah itu yang menjaga dia, bukan Allah. Yang ketiga, dia meyakini orang yang meruqyah itu yang hebat, bukan Allah. Kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Di mana tempat ruqyah yang Ustaz rekomendasikan? Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera. Pagi sampai malam, sore Ustadz Saifullah. Kalau malam Ustadz Zafrullah. Ustadz Somad nggak bisa ngusir jin. Pernah saya coba, tak lari. Jadi saya dewan juri MTQ di Indragiri Hulu. Pas saya sedang lewat, dipanggillah sama Ustaz, tolong ruqyah ini. Saya tak pandai ruqyah. Tentu kita bilang tak pandai, malu. LCMA kan. Saya kalau tahulah ada orang diganggu jin, tak lalu saya pagi itu. Mau tak mau saya baca. Allahul Qayyum. Dia baca pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Perempuan mohon ketawa. Saya baca kuat-kuat, mana telinganya? Allah la ilaha. Alhamdulillah sadar dia. Entah dia terkejut. Allah malu. Tapi sejak itu tak pernah lagi. Takut saya. Saya serahkan aja kepada Ustaz Saifullah.